Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beraktivitas, wabil khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya adalah dengan berupaya menggunakan nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala dalam rangka beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga menyempurnakannya sehingga betul-betul ibadah yang kita lakukan dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sempurna, dengan kita juga berupaya ikhlas, mengikhlaskan niat ibadah kita dan berupaya untuk melakukannya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kesempatan duha ini betul-betul Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai bentuk syukur kita yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah jadikan amal-amal kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi sebagai bentuk ibadah yang makbulah, yang senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ma'jurah, yang diganjar oleh Allah Jalla wa'ala, dan akhirnya mudah-mudahan amal-amal kita Allah jadikan menjadi bekal terbaik kita untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, dan menyelamatkan kita, menjadi sebab keselamatan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari siksanya, dari api nerakanya, dan memudahkan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, di mana dalam kesempatan duha ini kita akan
memulai kajian tafsir Al-Quran, yaitu kita akan memulai dari tafsir juz amma, yakni surat An-Nas. Kita akan mengkaji tafsir dari akhir surat-surat dalam Al-Quran. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya seorang muslim hendaknya bersemangat untuk menambah ilmunya. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang juga termasuk doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita semua, yang termaktub dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul Rabbi zidni ilma." Di antara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh nabinya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidaklah Allah menyuruh, memerintahkan nabi untuk meminta tambahan apapun dari nikmat-nikmatnya, kecuali meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkannya, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Ya Rabbku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana dalam doa beliau, sebagaimana Allah perintahkan, tidaklah Nabi meminta tambahan nikmat dari Allah Jalla wa'ala, kecuali tambahan nikmat ilmu. Meminta agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kepada beliau. Padahal kita tahu bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling alim di antara manusia, tapi selalu berdoa kepada Allah Jalla wa'ala untuk meminta tambahan ilmu dari Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana dengan kita jamaah? Maka tentunya kita adalah orang yang paling butuh dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita adalah orang yang paling butuh untuk meminta kepada Allah akan tambahan ilmu-ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang dimaksud adalah qaulullah wa qaulur Rasul. Tentunya ilmu yang dimaksud, yang disyariatkan untuk setiap kita meminta tambahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah ilmu yaitu qaulullah, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah yaitu Al-Quran, dan qaulur Rasul. Yang kedua adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebut dengan as-sunnah atau al-hadis an-nabawi. Maka ini sungguhnya ilmu yang hakiki. Maka sungguhnya inilah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk di antaranya menuntut ilmu yang sahih adalah mempelajari tafsir Al-Quran. Sehingga dengan kita mempelajari tafsir Al-Quran, dengan kita belajar tafsir ayat-ayat Al-Quran, sehingga akan menjadi tambahan ilmu buat kita, sehingga kita betul-betul bisa lebih mentadabburi Al-Quran sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya Al-Quran bukan hanya untuk kita membacanya begitu saja, walaupun kita tidak menafikan akan keutamaan membaca Al-Quran. Namun tentunya seorang muslim adalah orang yang selalu berupaya untuk menambah ilmunya. Kalau sebelumnya kita sebagai seorang muslim hanya sekedar membaca Al-Quran, ya, menghatamkan Al-Quran begitu saja, tanpa kita mengetahui makna dan tafsir yang terkandung dalam ayat Al-Quran yang kita membacanya, yang kita baca, maka sudah selayaknya saat ini seorang muslim meningkatkan ilmunya dengan dia memulai dari membaca Al-Quran, kemudian dia berupaya untuk mengetahui apa tafsir dalam ayat-ayat Al-Quran yang dia baca. Sehingga dengan itu dia betul-betul bisa mentadabburi ayat-ayat Al-Quran,
Sehingga dengan itu, dengan tafsir yang dia pahami, dia betul-betul lebih bisa menghayati. Dan kemudian akhirnya dia pun bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ala wajhin sahih, secara benar, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa memulai kajian kita dan Allah mudahkan kita dalam mengkaji tafsir ayat-ayat Al-Quran ya, pada kesempatan kali ini dan seterusnya, yang kita akan mulai tafsir surat An-Nas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana surat An-Nas surat yang tentunya setiap kita pasti hafal dengan surat ini. Surat yang sangat familiar. Surat yang hampir mungkin di antara surat yang sering kita membacanya. Surat yang kita sering mengulang-ulangnya. Di mana surat An-Nas ini adalah surat Madaniyah. Surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain dari kota Makkah ke kota Madinah. Kemudian juga surat An-Nas ini adalah surat yang terdiri dari 6 ayat, sebagaimana kita menghafalnya. Kemudian sebelum kita mengkaji tafsir dari setiap ayat dari surat An-Nas ini, maka di antara yang tidak kalah pentingnya untuk kita ketahui dari surat An-Nas ini adalah asbabun nuzul, tentang sebab-sebab turunnya surat An-Nas ini. Jamaah Baitur Rahim atau Masjid Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah, sebagian para ulama di mana menjelaskan bahwa surat An-Nas ini adalah surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana juga Allah menurunkan surat Al-Falaq bersamaan dengannya pada saat di mana Nabi SAW terkena sihir. Maka ini diantara yang disebutkan oleh para ulama, bahwa 2 ayat yang disebut atau dikenal dengan surat Mu'awwidzatain, dua surat yang dengannya seorang hamba memohon perlindungannya kepada Allah Jalla wa'ala dari berbagai keburukan-keburukan. Maka 2 surat ini turun berkenaan dengan disihirnya Nabi SAW. Sebagaimana hal ini disebut dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari jalan Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah mengatakan qalat sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min bani Zuraiq yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam, di mana Aisyah menyebutkan tentang suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disihir oleh seorang lelaki dari Bani Zuraiq yang disebut namanya atau yang bernama Labid ibn al-A'sam, yaitu seorang Yahudi yang telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah kemudian mengatakan hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal
ilaihi annahu kana yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Kemudian Aisyah melanjutkan hadis beliau ini setelah menyebutkan bahwa yang menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang Yahudi dari Bani Zuraiq yang bernama Labid ibn al-Aqsam. Maka Aisyah kemudian kembali menceritakan, mengkisahkan tentang hal ini, di mana di antara sihir yang berpengaruh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sampai-sampai Aisyah menyebutkan yukhayyal ilaih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam seakan-akan membayangkan, beliau merasa bahwa beliau melakukan sesuatu yang beliau sebetulnya tidak melakukannya. Ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Nabi merasa telah melakukan sesuatu yang sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan sesuatu tersebut. Yang ini adalah dari pengaruh sihir yang dilakukan oleh Al-Abid Ibn Al-Asam Al-Yahudi. Lalu kemudian Aisyah kembali melanjutkan kisah ini, hatta idza kana dzata yaumin aw dzata laila wa huwa indi lakinnahu da'a wa da'a. Lalu kata Aisyah, sehingga datanglah suatu malam atau suatu hari di mana saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi, dia saat itu berada di sisiku, kata Aisyah. Lakinnahu da'a wa da'a, di mana kata Aisyah saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a wa da'a, terus berdoa dan berdoa, kata Aisyah. Saat Rasulullah bersamaku, berada di sisiku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Thumma qala, lalu kemudian Rasulullah setelah itu berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, asy'arti anna Allah aftani fi mastaftaituhu fih. Maka Rasulullah kemudian berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, apakah engkau tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitahuku, telah menjawab doaku sebagaimana aku meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu berkenaan dengan sihir yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan oleh Aisyah, Nabi terus berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengabarkan kepada Rasul tentang sihir yang terjadi pada Rasulullah ini. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau tahu bahwasanya Allah telah mengabarkan, telah memberitahuku, telah menjawab doaku, di mana Allah mengabarkan atani rajulan, bahwa telah datang dua lelaki. Maka dua lelaki di sini adalah dua malaikat. Maka Nabi SAW kemudian mengabarkan kepada Aisyah kabar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah mengatakan atani rajulan, telah datang dua lelaki kepadaku, kata Rasulullah kepada Aisyah. Faqa'ada ahaduhuma 'inda ra'si wal akharu 'inda rijlayya, di mana satunya, kata Nabi, di mana satunya ini dari dua lelaki tersebut, kata Nabi, yang satunya duduk di sisi kepalaku atau di dekat kepalaku. Kemudian yang lainnya dia duduk inda rijlayya, di antara kedua kakiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahaduhuma li sahibi, maka salah satu di antara keduanya mengatakan kepada temannya, ma waja'ur rajul, ma waja'ur rajul, sakit apa yang diderita oleh laki ini? Maksudnya Nabi SAW. Penyakit apa yang dialami oleh laki ini Nabi SAW maksudnya? Faqala, maka yang satunya ini mengatakan, temannya ini mengatakan, matbub, orang ini telah disihir. Ini jelas menunjukkan dalil, ya, bahwa ucapan malaikat ketika ditanya oleh malaikat lainnya,
ada apa yang terjadi, penyakit apa yang telah dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat ini mengatakan matbub, bahwa orang ini, lelaki ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah disihir. Kembali malaikat yang satunya bertanya kepada temannya ini, man tabbah, siapa yang telah menyihirnya? Siapa yang telah menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kemudian malaikat yang ditanya ini mengatakan, Labid ibnul A'sam al-Yahudi. Dia adalah Labid ibnul A'sam. Ya, namanya adalah Labid ibnul A'sam, seorang Yahudi. Lalu kembali bertanya malaikat ini kepada temannya, fi ayyi syai'in, pada media apa dia telah menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan media apa? Ya, Masya Allah, sampai ditanyakan begitu detailnya, ya, tentang sihir yang mengena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena biasa sihir itu sampai kepada seorang yang disihir itu dengan sebuah media tentunya. Sebagaimana ditanyakan oleh malaikat ini kepada teman malaikat yang lainnya ini, fi ayyi syai'in, pada hal apa, pada sesuatu apa yang dijadikan media untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat yang ditanya ini mengatakan, fi mushtin wa musyatatin, yaitu dengan apa? Yang pertama adalah mushtin, dengan sisirnya Nabi. Ada sebagian yang mengatakan patahan dari gigi-gigi si sisir tersebut. Kemudian wa musyatah. Musyatah maknanya adalah rontokan rambutnya Nabi ketika disisir. Ini yang diambil oleh orang Yahudi ini sebagai media untuk menyihir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian wajuf ital inakhlah zakarin. Yang ketiga adalah kulit mayang kurma jantan. Yang ini juga diantara yang digunakan oleh Labid ibn A'sam ketika dia menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali malaikat ini bertanya kepada teman malaikat yang lain, ainahu, di mana sekarang keberadaannya? Di mana keberadaan ketiga benda ini? Ya. Maka malaikat yang ditanya kembali mengatakan, menjawab, fi bi'ri Zarwan, bahwa ketiga benda itu terdapat di sumur Zarwan. Ya, ternyata orang Labid bin A'sam, ya, menguburnya, memendamnya itu di sumur Zarwan. Sumur yang dinamakan dengan sumur Zarwan, Bi'ru Zarwan. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mendatangi dengan beberapa para sahabat, ya, mendatangi tempat tersebut. Lalu kemudian saat itu setelah mendapatkan, ya, benda-benda tersebut, maka Nabi kembali kepada Aisyah dan mengatakan, kana ma'uha nuqa'atul hinna. Wahai Aisyah, sungguhnya air sumur Zarwan ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat yang dimana diletakkan benda-benda untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, itu airnya nuqa'atul hinna, ya, berwarna merah, ya, seperti apa? Seperti telah dicampur dengan daun pacar, ya, seperti perasan daun pacar. Nuqa'ah kata para ulama itu perasan daun pacar. Ya, kita tahu daun pacar itu, ya, yang untuk untuk hinna itu, untuk pewarna rambut atau untuk kuku-kuku, ya, yang biasanya untuk menghiasi kuku-kukunya wanita ini. Ya, maka Nabi melihat saat itu sumur Zarwan ini berwarna merah seperti perasan daun pacar yang diperas. Au kana ru'us nakhliha ru'usus syayatin. Bahkan yang dilihat juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya di kepala, ya, di ujung atau di kepala kurma tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ru'usus syayatin, seperti kepalanya syaitan. Itu yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kedua malaikat itu kemudian turun surat Al-Falaq dan An-Nas. Lalu kemudian dua malaikat itu meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka turunlah surat Al-Mu'awwidzatain, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga di antaranya malaikat Jibril juga di antara yang memberitahu dengan izin Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi terkena sihir dan yang menyihir adalah Labid ibn Asam. Maka juga yang saat itu meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi sembuh dari sihirnya adalah malaikat Jibril. Ya, maka malaikat Jibril saat itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan kepada Nabi, apakah engkau sakit wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Benar wahai Jibril. Maka Jibril kemudian, ini juga di antara dalil disyariatkannya ruqyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah saat terkena sihir diruqyah oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, apa di antara doa yang disyariatkan yang pernah dibaca Jibril alaihissalam ketika meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di antara sebab diruqyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah karena terkena sihir. Maka saat itu Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin wa aini hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ya. Di mana doa atau ruqyah yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat Rasulullah terkena sihir, di samping dengan Nabi membaca dua surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat itu. Ya, karena dua surat itu kemudian dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Falaq dan An-Nas, yang setiap ayat yang saat itu dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melepaskan buhul-buhul atau ikatan-ikatan yang mengikat benda-benda seperti busur saat itu. Yang dilihat oleh Nabi seperti busur. Ada 11 ikatan. Ya, ada 11 ikatan. Ya, kemudian setiap ayat yang dibaca oleh Rasulullah dari surat An-Nas dan Al-Falaq ini melepas setiap ikatan. Sampai kemudian Nabi merasa ringan, lalu Nabi merasa sehat, lalu Nabi bangkit seperti orang yang sehat. Maka juga malaikat Jibril meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa ruqyah tadi, Bismillahi, dengan nama Allah, arqika, saya meruqyahmu wahai Nabi, min kulli syarrin yu'dhika, dari setiap keburukan yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin, dari setiap jiwa, dari setiap keburukan, dari keburukan setiap jiwa, wa aini hasidin, dan dari setiap ain orang yang hasad, Allahu yashfika, semoga Allah menyembuhkanmu, Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku meruqyahmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sebab turunnya surat An-Nas dan Al-Falaq. Maka kemudian kita akan lanjutkan apa isi atau tafsir dari surat An-Nas ini. Selain ya sebab turunnya, ya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan, maka Allah Subhanahu wa taala memulai ayat dalam surat An-Nas ini dengan Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kata Allah, ya, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nas ini ketika memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepadanya, maka Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitab tafsir beliau, yaitu tafsir Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, di mana beliau mengatakan bahwa surat ini, ya, yaitu kitab tafsir Taisiru Al-Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan, karya Al-Imam Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau mengatakan, wa hadhihi surah mustamila 'ala al-isti'adzah
bi rabbin nas wa malikihim wa ilahihim minasyaitan alladhi huwa aslu syurur kulliha wa maddatiha alladhi min fitnatihi wa syarrih annahu yuwaswis fi sudurin nas. Di mana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala beliau menjelaskan tentang tafsir surat An-Nas ini. Di mana surat ini adalah surat mustamila 'alal isti'adzah. Surat yang mencakup permohonan, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbun Nas. Maka ayat ini adalah ayat yang berkenaan di mana disyariatkan setiap kita. Bukan hanya Nabi SAW, tapi juga semua kita disyariatkan untuk meminta perlindungan itu hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya Rabbun Nas, Robnya manusia. Apa itu makna Rabb, jamaah? Maka di antara nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara nama-nama Allah yang husna, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan nama Rabbun Nas, Robnya manusia. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan setiap kita untuk mengesahkan Allah dalam nama-nama tersebut atau dalam namanya. Apa yang terkandung dalam makna Rabb, ya jamaah? Maka Rabb sebagaimana kita memahami dalam kata-kata ar-rububiyah. Karena ar-rububiyah juga sama berakar dari kata Rabb. Di mana rububiyah ini maknanya sebagaimana kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rububiyah Allah Jalla wa ala. Itu rububiyah adalah segala atau semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebut rububiyah. Sehingga Allah disebut dengan Rabb. Yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengesahkannya, untuk mengesahkan Allah dalam semua perbuatannya. Maka ini disebut dengan tauhidur rububiyah. Allah dikatakan Rabb, ya, dikatakan Rabbun karena Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang Maha Esa dalam semua perbuatannya. Yang wajib setiap hamba mengesahkan Allah dalam semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rabb itu maknanya juga adalah bahwasanya Allah khaliqun nas. Allah lah pencipta satu-satunya manusia dan seluruh makhluk. Wa malikun nas wa malikul makhluqat. Juga makna Rabb kata para ulama, maknanya juga adalah malikul makhluk, pemilik, penguasa semua makhluk. Yang Allah Maha Esa dalam menguasai, dalam memiliki semua makhluk. Tidak ada ilah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki, yang menciptakan makhluk. Juga makna Rabb, karena makna Rabb itu adalah mengandung semua perbuatan Allah. Maka juga makna Rabb adalah mudabbirul makhluk, yang mengatur segala kehidupan makhluk. Juga makna Rabb kata para ulama muslihuhum, yang memberikan kemaslahatan buat makhluk. Subhanallah. Begitu sempurnanya Allah Jalla wa'ala. Maka sehingga layak Allah itu kita sebut Rabbun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua perbuatannya, Allah Maha Esa. Allah Maha Esa dalam penciptaannya. Allah Maha Esa dalam mengatur seluruh makhluknya. Allah Maha Esa dalam menguasai dan memiliki seluruh makhluk. Allah Maha Esa dalam memberikan maslahat kepada seluruh makhluk.
dan perbuatan-perbuatan lainnya. Seperti memberikan rizki, menghidupkan, mematikan. Maka ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah disebut Al-Rabb. Ya, setiap kita wajib mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal ini. Sehingga yang pantas untuk diminta perlindungannya hanya Allah Jalla wa Ala sebagai Rabbun Nas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman dalam ayat yang kedua. Allah menyebut atau menamakan dirinya dengan Malikin Nas. Setelah Allah menyebut namanya Rabbun Nas, katakanlah, aku berlindung kepada Allah Rabbun Nas. Lalu yang kedua, Allah menamakan dirinya dengan Malikin Nas, juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Malikin Nas, pemilik dan penguasa manusia. Ya. Raja, penguasa yang betul-betul kekuasaannya hak terhadap semua makhluk, maka di antara manusia. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa yang hakiki dari manusia. Kemudian Allah kembali mengatakan, menamakan dirinya Ilahin Nas. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ilahin Nas. Apa itu Ilahin Nas? Tuhan yang berhak diibadahi oleh manusia. Tuhan satu-satunya yang berhak, memiliki hak untuk disembah oleh seluruh manusia. Sedangkan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh manusia selain Allah Jalla wa'ala, maka hakikatnya tidak punya hak untuk disembah. Maka semua Tuhan itu Tuhan yang batil, Tuhan yang tidak layak dan tidak memiliki hak untuk disembah oleh semua manusia. Karena Tuhan yang layak untuk disembah oleh manusia adalah Tuhan yang Dia adalah Rabbun Nas. Dia adalah Tuhan yang Maha Esa dalam semua perbuatannya. Tuhan yang memiliki dan menguasai manusia. Tuhan yang menciptakan manusia, yang kemudian memberikan nikmat-nikmat dan kemaslahatan buat manusia. Itu Tuhan yang berhak diibadahi. Sehingga ketika kenapa Allah menyebut terlebih dahulu dengan menamakan diri sebagai Rabbun Nas? Allah ingin mengabarkan kepada kita bahwa sungguhnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, yang mengatur seluruh kebutuhan kita, yang menguasai kita, yang menghidupkan dan mematikan dan memberikan rezeki kepada kita, dan seterusnya semua perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada Tuhan bersama Allah yang melakukan perbuatan yang sama dengan Allah Jalla wa'ala. Maka Allah kemudian mengumumkan dirinya, menamakan Ilahin Nas. Sehingga dengan itu Allah adalah Tuhan yang Esa, Tuhan satu-satunya yang berhak untuk diibadahi oleh manusia, yang pantas dan layak disembah oleh manusia. Jangan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perlindungan kepada Allah dari apa jamaah? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan agar setiap kita berlindung hanya kepada Allah. Dengan kita mengetahui bahwasanya Allah Rabbun Nas, Allah adalah Tuhan yang berhak diibadahi, maka tempat yang layak, permohonan yang layak untuk kita memohon perlindungan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dari hal apa jamaah? Dari hal apa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Allah menyebutkan min syarril waswasil khannas, dari keburukan syaitan. Maka ini maksudnya al-waswas al-khannas, dia adalah syaitan. Ya. Kenapa berlindung dari syaitan jamaah? Maka Al-Imam Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau kembali menjelaskan kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan. Karena syaitan ini huwa aslu syurur kulliha. Karena syaitan ini adalah pangkal dari segala keburukan dan kejahatan. Masya Allah.
Jadi pangkal, ya, pokok keburukan-keburukan, kejahatan-kejahatan itu pokoknya, pangkalnya bersumber dari syaitan. Ya. Maka kita diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari fitnah syaitan, dari syaitan yang merupakan pangkal keburukan, dan juga dari fitnah dan keburukannya. Maka ini Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita dalam hal ini dalam surat An-Nas ini. Lalu kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang syaitan ini di antara keburukan yang dilakukannya, di antara kejahatan yang terbesar, keburukan syaitan ini, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang kita kenapa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di mana syaitan ini di antara kerjaannya yuwaswis fi sudurin nas. Dia membisikkan, menggoda dengan membisikkan dalam dada-dada atau hati-hati manusia. Bagaimana caranya jamaah? Maka di antara cara menggodanya syaitan, ya, dengan kejahatan-kejahatan dan fitnah-fitnahnya terhadap manusia ke dalam dada manusia. Maka Imam As-Sa'di kembali menjelaskan, fayuhsin lahumus syarr wa yuriyahum wa yurihim iyyahu fi suratin hasanah wa yunshid iradatahum li fi'lih. Yang pertama, syaitan ini dalam hal menggoda, membisikkan kejahatannya, keburukannya kepada manusia ini, yaitu dengan cara yuhsin lahumus syarr, yaitu dengan memperbagus, memperindah keburukan, kemaksiatan di hadapan manusia. Masya Allah. Wa yurihum iyyahu fi suratin hasanah, dan menampakkan, memperlihatkan kepada manusia keburukan itu dalam bentuk kebaikan. Jadi tidak heran jamaah kalau kenapa hari ini banyak orang yang dia begitu tertarik, terpikat dengan keburukan, ya, begitu gemar melakukan maksiat yang itu merupakan bersumber dari syaitan ini. Karena memang syaitan ini berupaya bagaimana menghiasi kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu seakan-akan tampak baik di hadapan manusia. Masya Allah. Bahkan juga syaitan dalam hal ini kata Imam Sa'di, wa yunshid iradatum li fi'lih. Bahkan syaitan berupaya memotivasi, menyemangati, ya, mendongkrak, membangkitkan keinginan manusia untuk melakukan keburukan, kejahatan yang bersumber dari syaitan tersebut. Wal'iyadzubillah. Jadi kita perlu tahu jamaah, maka syaitan ini di antara tugas mereka dalam rangka memalingkan manusia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, dengan syaitan jadikan hiasi keburukan dan maksiat di hadapan manusia seakan-akan tampak kebaikan. Ini kerjaan syaitan. Saya kalau kita lihat kok ada orang kok begitu senang berbuat maksiat. Kok ada orang begitu semangat? Siapa yang menyemangati orang berbuat maksiat? Syaitan. Maka syaitan di antara upayanya bagaimana menyemangati, memotivasi agar manusia selalu berbuat buruk, berbuat kejahatan, berpaling dari beribadah kepada Allah, yang mereka kemudian melihatnya dengan apa yang dihiasi oleh syaitan, keburukan seperti kebaikan. Maka ini berbahaya sekali. Maka tidak heran kalau kita melihat ada orang bersemangat berbuat maksiat. Ada seorang tidak pernah jenuh melakukan perbuatan yang Allah haramkan, karena seakan-akan melakukan kebaikan. Bahkan ada orang yang ketika melakukan maksiat, melakukan keburukan, ya, dia meyakini itu adalah kebaikan, ya. Sebagaimana ada orang-orang yang beribadah yang jauh dari sunnah, seperti misalnya, kenapa ada orang hari ini begitu bersemangat beribadah yang sebetulnya tidak ada sunnahnya, yang hakikatnya itu bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena sungguhnya ibadah yang tidak sesuai dengan sunnah, maka hakikatnya ibadah yang sia-sia, yang tertolak, tidak akan diterima oleh Allah, bahkan merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah yang menghiasi syaitan. Syaitan yang menghiasi seakan-akan kejahatan atau kemaksiatan dilakukan oleh manusia itu dia adalah ibadah, bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas ibadah yang tidak sesunnah bukanlah ibadah. Bahkan di antara amal yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Rahul Bukhari wa Muslim. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, suatu ibadah yang tidak ada perintah kami pada amal tersebut, kata Nabi, maka jelas Nabi mengatakan fahuwa raddun, maka amalnya tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kenapa kita katakan, kenapa bisa kok manusia beramal tidak sesuai dengan sunnah, lalu kemudian dia mengatakan itu ibadah? Maka hal ini yang menghiasi syaitan. Sebagaimana perkataan para sahabat, ya, yang disebut perbuatan-perbuatan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'aha an-nasu hasanah. Bagaimana para sahabat pernah mengatakan setiap bid'ah, ibadah yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, itu adalah suatu kesesatan, sebuah kesesatan, ibadah yang ditolak, tidak akan diterima oleh Allah. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'aha an-nasu hasanah. Walaupun manusia melihatnya kebaikan. Siapa yang membuat manusia melihat ibadah yang sesat ini adalah sebagai kebaikan, suatu ibadah atau suatu kebaikan? Maka yang masih adalah syaitan. Jelas ini ada perbuatan syaitan berupaya menghiasi keburukan-keburukan seperti tampak adalah kebaikan-kebaikan di mata manusia. Kemudian yang kedua, syaitan ini juga berupaya wa yuqabbih lahumul khair wa yuthabbituhum anhu. Bagaimana upaya syaitan ini menggoda manusia ini? Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk banyak berlindung kepada Allah Jalla wa Ala dari keburukan dan kejahatan syaitan ini? Maka syaitan ini, kata Al-Imam As-Sa'di, wa yuqabbih lahumul khair, membuat sesuatu yang baik itu menjadi buruk, ya. Membuat sesuatu yang baik, ibadah yang disyariatkan itu buruk, yang harus ditinggalkan oleh manusia. Wa yuthabbituhum, bahkan syaitan ini berupaya bagaimana melemahkan. Bagaimana upaya syaitan ini melemahkan manusia untuk melakukan kebaikan yang sesungguhnya. Kalau tadi syaitan berupaya menghiasi yang buruk itu seakan-akan kebaikan, yang bukan ibadah seakan-akan ibadah yang diperintahkan. Maka yang kedua, syaitan ini, ya, dia berupaya membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang disyariatkan, ibadah yang disyariatkan itu adalah keburukan, kejahatan. Segala itu syaitan melemahkan, menyuruh agar manusia meninggalkannya. Makanya perbuatan syaitan. Ya. Wa huwa daiman bihadhil hal. Ya, maka syaitan ini selalu dalam keadaan seperti ini. Yuwassis wa yakhnus. Ya. Maka syaitan ini, kenapa syaitan ini lalu dia digelari oleh Allah dengan al-waswas. Tadi ya Allah mengatakan min syarril waswas. Maka dengan inilah Allah menggelari syaitan dengan al-waswas, karena syaitan selalu terus menerus melakukan keadaan yang tadi kita sebutkan. Ya, apa itu? Berupaya menghiasi, ya, menghiasi keburukan, kejahatan, kemaksiatan seakan-akan dia adalah kebaikan. Ya. Kemudian mendorong, memotivasi manusia untuk selalu melakukannya. Kemudian yang kedua adalah berupaya menjadikan kebaikan, ibadah yang disyariatkan itu, yang disunnahkan, itu adalah keburukan, dan berupaya melemahkan manusia untuk melakukannya. Maka syaitan ini, kata para ulama, ya, dia terus-menerus melakukan hal ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian menggelari syaitan ini dengan al-waswas. Kenapa al-waswas ini? Yang selalu menggoda. Karena banyaknya dan keadaan yang terus-menerus yang dilakukan syaitan ini dalam menggoda manusia. Kemudian Allah juga menyebut syaitan ini dengan menggelari dengan al-khannas. Apa itu al-khannas? Yaitu yata'akhkhar idza dzakara al-'abdu rabbah wasta'ana bihi 'ala daf'ih.
Di mana syaitan ini digelari oleh Allah juga yang kedua dengan nama Al-Khannas. Itu maksudnya adalah syaitan ini dia akan bersembunyi. Dia akan lari, mengumpat, bersembunyi ketika seorang hamba itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia berzikir, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dijauhkan dari keburukan-keburukan syaitan ini. Maka saat itu ketika seorang hamba ya, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan kepada Allah dari keburukan syaitan ini, maka syaitan itu menyingkir, bersembunyi dari manusia itu sendiri. Maka dengan ini disebut syaitan ini apa? Al-Khannas. Ya, yang bersembunyi, yang mengumpat ya, ketika seorang hamba itu berzikir, meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah mengakhiri surat ini dengan mengatakan minal jinnati wan nas. Di mana yang melakukan perbuatan-perbuatan mengganggu, menggoda, memalingkan manusia dari jalan, dari zikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini perbuatan yang bisa terjadi atau dilakukan oleh kedua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan yang menggoda ini minal jinnati wan nas. Syaitan dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Ya. Maka sifat-sifat syaitan ini yang tadi mengganggu, membisikkan, menggoda manusia agar mereka meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan maksiat, keburukan-keburukan yang dihiasi seakan-akan itu adalah kebaikan. Maka perbuatan ini perbuatan syaitan yang kemudian Allah mengakhiri surat ini, ternyata perbuatan ini bisa bersumber dari jin dan dari manusia. Ya, sehingga kalau kita katakan ya, maka syaitan ini ada syaitan itu berupa jin dan juga berupa manusia. Intinya adalah semua ya perbuatan yang menggoda, yang memalingkan, menjauhkan manusia dari beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini perbuatan syaitan. Baik itu yang melakukannya jin atau manusia. Berarti itu jin, syaitannya jin. Kalau yang menggoda manusia berarti syaitannya manusia. Ya. Maka ini yang disebutkan oleh para ulama, para mufassir. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian mengakhiri surat An-Nas dengan minal jinnati wan nas? Ya, karena hal atau potensi menggoda manusia ya dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan, memalingkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bisa yang melakukannya adalah jin dan juga bisa yang melakukan adalah manusia. Jawab Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan dalam kesempatan perdana kita dalam kajian tafsir yang kita akan mulai dari tafsir juz amma, yaitu dimulai dari surat An-Nas. Ya, maka inilah kajian kita. Maka mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita. Ya, sehingga setidaknya kita akan jauh lebih memahami ya kandungan yang ada dalam surat An-Nas. Ya, yang intinya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, mensyariatkan kita untuk senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan dan keburukannya, yang syaitan ini merupakan pangkal dari segala keburukan ya, yang tidak ada yang bisa menyelamatkan kita, melindungi kita dari keburukan-keburukan dan kejahatan syaitan ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan ya, sehingga kita betul-betul dengan itu Allah mudahkan, berikan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari berbagai keburukan dan kejahatan syaitan. Mungkin ini saja. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.